biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Bunga gimana kabarnya? Alhamdulillah. Kita doakan dulu untuk Bunga. Insyaallah dalam waktu dekat ini mau lahiran, semoga dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kata-kata Bunga ya Bunga menjadi anak solehah. Alhamdulillah hari ini kita dipertemukan lagi di kajian Sahabat Surga yang tepatnya tanggal 10 Desember di Aceh Kopi lantai 2. Buat kakak-kakak yang mau gabung di Sahabat Surga, ini kita gratis khusus untuk akhwat ya. Masih ada juga yang bertanya itu kajiannya harganya berapa. Nah kita tidak ada pungut bayaran sedikit pun di kajian Sahabat Surga ini, kita gratis. Cukup datang saja, dan yang tidak sempat datang bisa disaksikan di live-nya Feby Fiandra atau di live-nya Kak Sabrina Widianti. Terima kasih buat ibu-ibu dan kakak-kakak yang sudah datang di kajian Sahabat Surga hari ini. Semoga Allah selalu limpahkan rahmat, nikmat dan kesehatan buat kita semua, agar selalu istiqomah dalam belajar agama Islam. Dan hari ini tadi Pak Muhammad kita sampaikan salawat beriring salam kepada Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kepada saudara Nabi dan kepada keluarga Nabi dan kepada kaum muslim. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Dan tidak untuk memperpanjang mukadimah, hari ini kita akan membahas kajian tentang kewajiban nafkah di dalam keluarga bersama Ustazah Titi. Kepada Ustazah Titi, waktu dan tempatnya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah hari ini cuacanya nggak panas, nggak juga hujan, agak-agak mendung. Mudah-mudahan hujannya nanti malam aja gitu ya, biar kita bisa pulang dalam keadaan tidak kehujanan. Karena awan mendungnya udah agak banyak nih. Jadi mudah-mudahan kita doakan kalaupun pada akhirnya turun hujan, maka mudah-mudahan itu adalah hujan yang membawa keberkahan, gitu ya. Ya, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini sebenarnya materinya agak lompat-lompat nih, karena kemarin kita bahas soal pakaian, kemudian sebelumnya soal akad-akad jual beli, kemudian hari ini pergaulan ya. Hari ini kita bahas lagi soal nafkah. Insya Allah nanti kita coba ini ya, runut, atau ini memang kajiannya by request. By request ya. Jadi tergantung requestnya emak-emak Bakulan mau mengkaji apa, insya Allah Mbak Sabrina siap menampung. Ya, Mbak Sabrina yang siap menampung ya. Mbak Feni merekam. Iya, siap mengakomodir. Ya, jadi kalau ada usulan boleh di kolom chat ya, kolom chat atau kolom WA nanti disampaikan. Baiklah, insya Allah hari ini kita akan membahas tentang hukum nafkah menurut Islam. Jadi kewajiban nafkah di dalam rumah tangga itu sebenarnya bagaimana Islam mengaturnya. Yang perlu kita lihat di awal dulu bahwa nafkah atau bahasa Arabnya itu adalah nafaqah. Dia secara harfiah atau secara bahasa artinya adalah belanja dan pengeluaran. Jadi belanja dan pengeluaran yang secara istilah didefinisikan
sebagai penetapan kewajiban atas sesuatu selama masih ada atau terus berlangsung. Jadi penetapan kewajiban atas sesuatu selama hal yang menjadi kewajiban itu masih terus ada, masih terus berlangsung. Hukum pemberian nafkah ada beberapa kemungkinan. Jadi bukan hanya satu, gitu ya. Yang pertama adalah fardu ain. Nah, yang pertama adalah fardu ain. Fardu ain itu berarti wajib untuk diri sendiri. Fardu ain, misalkan seorang suami menafkahi diri sendiri, itu fardu ain. Gitu. Bagi laki-laki dia fardu ain untuk menafkahi dirinya sendiri, baik dia sudah menikah ataupun belum menikah. Seorang laki-laki ketika sudah akil balik, dia menjadi fardu ain untuk dirinya menafkahi dirinya sendiri. Tapi kalau dia belum bisa, ketika baru akil balik, maka orang tuanya masih boleh memberikan penafkahan kepada anak laki-lakinya. Tapi kalau anak perempuan, nah anak perempuan beda. Anak perempuan itu dinafkahi sampai penafkahan itu berpindah. Ya, berpindah ke siapa? Suaminya. Jadi enak jadi perempuan ya. Kita seumur hidup itu ditanggung kita tuh, gitu. Aslinya. Ya. Jadi yang pertama fardu ain seperti menafkahi diri sendiri, menafkahi istri atau kerabat, atau karena terpaksa, karena jika tidak diberi nafkah orang tersebut akan binasa, sementara tidak ada orang lain kecuali kita. Ya mungkin kita ada satu kondisi yang kita kenal orang itu, kita tahu tempat tinggalnya, dan orang lain tidak ada yang tahu kecuali kita. Maka kewajiban itu jatuhnya ke kita, gitu. Kemudian yang kedua, fardu kifayah. Fardu kifayah itu berarti kalau sudah dilakukan oleh yang lain. Oh, malah gak enak pakai ini ya. Kalau ngomong gini aja kedengeran. Coba boleh. Ya. Tadi ekonya nggak saya mainin sih. Di belakang. Ya. Kita sambil ngomong sambil ngatur ininya ya, ngatur suara. Tarik nafas. Ya, ini sudah cukup terdengar atau lebih enak ya? Ya, lebih nggak ngebas ya, tapi tetap masih besar. Ya, jadi fardu kifayah seperti memberi nafkah kepada orang yang membutuhkan, sementara ada orang lain selain kita. Nafkah seperti ini wajib bagi seluruh kaum muslim. Jika telah ditunaikan oleh sebagian, maka kewajiban tersebut gugur bagi sebagian yang lain. Menafkahi fakir miskin. Nah, itu kalau sudah dilakukan oleh sebagian dari kita dan itu tercukupi, maka kita tidak lagi wajib menafkahi. Itu namanya fardu kifayah. Kalau fardu ain tadi kewajibannya itu untuk dirinya. Untuk seorang suami dia wajib menafkahi istri dan kerabatnya. Nah, nanti kita jelaskan lebih lanjut. Yang ketiga, status mustahab atau sunnah atau tidak wajib. Seperti memberi nafkah kepada fakir miskin secara umum ketika banyak orang lain bisa membantu, sementara kita bukan satu-satunya yang bisa membantu. Nah, jadi ini menjadi tadi diralat ya. Jadi kalau yang fardu kifayah, misalkan salah satu contohnya gini, ada saudara kita yang dia tidak ada yang memberikan nafkah. Kita keluarga besar. Jadi yang wajib memberikan nafkah kepada dia itu bukan hanya kita. Jadi kita misalkan ini laki-laki ya. Laki-laki seorang laki-laki yang memiliki saudara perempuan. Satu orang, sementara dia ada 5 bersaudara. Jadi yang 4-nya itu laki-laki. Nah, yang 1 perempuan. Nah, ini penafkahannya fardu
kifayah. Kalau kakak yang pertama sudah menafkahi, berarti yang 3 selesai. Tapi tidak boleh sampai yang adiknya ini tidak ada yang menafkahi. Gitu. Nah, kalau yang tadi mustahab itu adalah penafkahan untuk yang fakir miskin. Jadi bukan cuma kita saja, tapi seluruh orang, seluruh kaum muslimin itu boleh memberikan sedekahnya kepada fakir miskin. Nah, itu namanya mustahab, sunnah, tidak wajib. Kalau yang tadi fardu ain berarti wajib, fardu kifayah itu juga wajib. Gitu. Biar suaranya jelas, perlu toksis gak? Udah cukup Ustazah. Udah oke katanya. Punya saya nggak ini Oh, nih. gitu. Nih. Tapi di bawah aja kayaknya. Dibuka. Nah, ini nanti dicek. Kalau suaranya nggak kedengeran berarti harus ditekan. Biar puas yang offline. Yang offline-nya biar puas. Nah, boleh dicolok. Nanti kalau dicek dulu ya, dia itu kedengeran atau enggak. Ya. Kalau nggak kedengeran berarti ini ininya harus dipencet dulu. Suaranya udah kedengeran belum? Oke, kita masih perlu pakai ini atau pakai ini aja? Pakai ini. Oke. Ya. Jadi kalau tadi yang 2 itu adalah fardu ain dengan fardu kifayah, yang terakhir itu adalah mustahab, dia sunnah. Nanti kalau nggak kedengeran bilang ya, soalnya ini saya lupa nih antara yang ke atas atau ke bawah gitu pencetannya. Ya, baik. Kemudian mengenai sebab yang menjadikan nafkah tersebut wajib, berarti yang tadi fardu ain ya. Dijelaskan yang pertama penahanan atau ihtibas. Siapa saja yang menahan orang atau hewan untuk kemaslahatannya, berarti untuk keperluan kesehariannya, dia wajib memberi nafkah kepada orang dan hewan tersebut, karena itu ketika seseorang memelihara hewan, dia wajib memberi hewan itu makan, minum, dan kebutuhan yang diperlukan. Ketika seorang suami telah memperistri seorang wanita, maka dia pun wajib memberi nafkah. Jadi ini adalah kewajiban, kalau ini bahasanya penahanan. Jadi karena kita menanggung dia di dalam rumah kita. Jadi kalau ibu-ibu mau pelihara kucing, pelihara ikan, pelihara kura-kura di dalam rumah, maka nafkahnya itu wajib ke kita untuk memberi dia makan. Jangan suruh dia cari makan sendiri. Carilah, kalau ada yang jatuh, nah itulah dia. Nah, jangan begitu, karena dia tinggalnya kita masukkan ke dalam rumah kita. Atau kuda, orang zaman dulu ya, kalau sekarang kan udah nggak pakai kuda nih. Orang zaman dulu yang dia punya kuda, sapi, kerbau gitu ya, atau anjing penjaga, kambing, yang lain-lain, maka yang harus memberikan nafkah kepada peliharaannya tadi itu adalah tuannya, yang punya kambing, sapi, kuda, kerbau tadi, gitu ya. Nah, begitu juga dengan seorang laki-laki. Jadi seorang laki-laki setelah dia memperistri, maka dia wajib memberikan nafkah kepada istrinya. Kalau istrinya 1, kalau istrinya 4, berarti dia wajib menafkahi 4-empatnya. Terus kalau selain istrinya, dia masih menampung lagi yang lain. Siapa? Anak yatim. Anak yatim ditampung di rumahnya. Kan kesian ya, ada saudaranya misalkan suaminya sudah meninggal, sementara dia masih memiliki anak yang banyak, kemudian dia tampung ke rumahnya dia. Nah, itu menjadi tanggungan dirinya untuk menafkahi. Jadi bahasanya siapa yang ditahan? Yang ditahan maksudnya
untuk kemaslahatannya dia, maka dia menjadi penanggung jawab untuk nafkahnya. Kemudian yang kedua, kemiskinan, fakir. Nafkah orang tua kepada anaknya setelah dewasa, anak kepada orang tuanya atau kerabatnya ketika mereka semuanya membutuhkan. Jadi ini karena kekurangan harta, miskin. Miskin itu definisinya dia tidak memiliki pekerjaan. Jadi dia nggak punya pekerjaan kalau miskin. Kalau kan ada fakir miskin. Fakir dia punya pekerjaan tetapi tidak cukup, gitu, tidak cukup. Nah, jadi nafkah yang diwajibkan karena faktor kemiskinan ini, karena itu jika anaknya sudah dewasa, orang tuanya dan kerabatnya kaya, maka mereka tidak lagi menjadi kena wajib untuk menafkahi. Jadi kalau kita punya orang tua yang dia dalam kondisi tidak berada, gitu ya, maka penafkahan itu adalah kepada anak laki-lakinya. Kemudian kalau dia punya anak-anak, jadi nafkah orang tua kepada anaknya, kan anaknya kan di tanggungannya dia. Kemudian nafkah anak kepada orang tuanya. Jadi kalau orang tuanya miskin, maka penafkahannya itu jatuh ke anaknya. Anaknya yang harus menanggungnya. Tapi kalau orang tuanya ternyata kaya raya, meskipun misalkan suaminya sudah meninggal, tapi istrinya ini memang ditinggali harta yang sangat banyak oleh suaminya. Nah, ibu kita ditinggalkan harta yang sangat banyak oleh bapak kita, maka anaknya tidak wajib menafkahi karena kondisinya tidak miskin. Gitu. Kan kondisinya tidak miskin, jadi cukup aja dia membiayai. Nah, kalau dia kondisinya miskin, maka itu menjadi kewajiban bagi si anak tadi. Atau kerabatnya, sepupunya, pamannya, tantenya dan yang lain-lain. Kalau dia kondisinya miskin, gitu ya, maka itu menjadi tanggung jawab oleh saudara yang lainnya. Jadi nafkah itu diberikan saat kondisinya mereka sedang tidak memiliki. Ketika kan namanya hidup orang berubah ya, alhamdulillah sekarang sudah ada pekerjaan. Nah ya sudah, nggak usah dinafkahi lagi gitu. Jadi ketika dia sudah bekerja, sudah memiliki income, maka tidak perlu kita nafkahi lagi gitu. Jadi ini penafkahan yang wajib karena kondisi kemiskinan. Kemudian yang ketiga, terpaksa. Ittiror. Apa itu terpaksa? Orang yang tidak mempunyai siapa-siapa, yang tadi fardu kifayah ya, dan membutuhkan sesuatu yang dimiliki seseorang sementara orang lain itu berlebihan. Dia yang gak punya. Jadi orang ini tidak punya, kita yang berlebihan, ya. Kita berlebihan, maka nafkah orang tersebut menjadi fardu ain bagi orang yang berlebihan tadi. Jika ada orang lain yang bisa membantu kewajiban tersebut, berubah menjadi fardu kifayah, tidak lagi fardu ain bagi saya, gitu ya. Jadi kalau hanya saya yang bisa membantu, itu fardu ain. Kalau orang lain juga bisa membantu, maka status saya dan orang lain itu fardu kifayah. Kalau orang ini sudah terbantu, maka saya tidak perlu membantu, nggak apa-apa. Tapi kalau belum terbantu, maka wajib bagi saya untuk membantu. Lalu siapa yang berkewajiban memberi nafkah? Kalau tadi kita bicara tentang status hukumnya dulu. Ada yang fardu ain, ada yang fardu kifayah, ada yang sunnah. Bahasanya itu mustahab. Jadi mustahab, mandub, sunnah itu sama. Gitu ya, sama, cuma beda penggunaan istilahnya. Kemudian yang fardu, kan tadi ada fardu ain, ada fardu kifayah, itu terbagi lagi. Kenapa bisa sampai fardu? Karena adanya penahanan, adanya kemiskinan, adanya keterpaksaan yang membuat seseorang itu menjadi wajib untuk dinafkahi. Bayangkan,
Islam agama yang sempurna, sampai urusan makannya orang lain saja itu diatur. Siapa sih yang memiliki kewajiban ini? Jadi kita nggak sampai ada tetangga kita misalkan ya, dia meninggal suaminya, kemudian ya tetangga-tetangganya lah yang menafkahi dia. Nggak seperti itu kalau di dalam Islam. Jadi nanti dicari siapa yang menjadi walinya. Nah, ini kita lihat siapa yang wajib menafkahi. Pertama, ini pelakunya berarti ya, nafkah diri sendiri. Menafkahi diri sendiri bagi yang mampu hukumnya wajib. Ini berlaku bagi orang dewasa yang mampu membiayai dirinya sendiri. Membiayai diri sendiri harus didahulukan ketimbang membiayai orang lain. Meski hukum asalnya wajib. Jadi kalau kita nolong orang lain, yang tadi kan ada fardu kifayah tuh, ada juga yang fardu ain ke istri gitu ya. Meskipun fardunya ke orang itu juga sama-sama wajib, tapi harus didahulukan ke diri sendiri dulu. Jadi suami, bapak-bapak, kalau kasih ATM ke istri, nah ya, itu jangan langsung semuanya. Nah, dia juga harus menyisihkan untuk dirinya. Ya misalkan dikasih ke ATM istri, dia gajinya misalkan 7 juta gitu ya. Kasihlah istri 5 juta. Kasihlah segitu. Nah, sisakan ATM-nya untuk Langsung. Ada pinnya. ATM-nya dikasih, pinnya nggak dikasih gitu. Sama aja gitu. ATM suaminya dan semuanya diambil. Nah, jangan pakai emosi ya, Bu. Jangan pakai nafsu ya. Dikeduk semuanya. 7 jutanya diambil semuanya. Jangan. Kenapa? Karena suami juga memiliki kewajiban untuk menafkahi dirinya sendiri. Oh, belum. Ya. Jadi kenapa menafkahi diri? Ya dia isi bensin minta sama siapa gitu kan? Masa minta sama temen gitu kan? Sementara dia sendiri bekerja. Mau beli minum, haus. Kalau ATM-nya dikosongin, ya kan? Ya, ibu jangan tega ya Bu ya. Mulai sekarang jangan tega sama suami ya. Nah, kan suami bisa cari sendiri. Ya itu kan kalau sudah dapat. Dari dia memberikan kita ATM-nya, kemudian dia sendiri kan membutuhkan ya. Dia sendiri membutuhkan, ada yang dikeluarkan, ada yang dibelanjakan. Untuk apa? Sampai nanti dapat duit lagi. Duit sampingan lah, pinggiran atau apa gitu ya. Itu kan perlu waktu ya untuk mencairkan sampingan. Kalau ASN dulu itu kan tanggal 1 dia terima, ya kan? Kemudian nanti terima lagi uang tunjangan itu tanggal 15. Masa dari tanggal 1 sampai tanggal 15 enggak dikasih duit? Nah, kan kasihan ya. Jadi capek-capek kerja habis duitnya untuk istrinya gitu ya. Jadi istri ambillah sebatas yang memang diperlukan. Ingat, suami pun masih perlu juga menafkahi dirinya. Jangan zolim sama suami ya, dikeduk habis gitu ya. Nah, jadi dia harus membiayai dirinya sendiri lebih dulu ketimbang anaknya, orang tuanya dan istrinya. Ini yang sempat beredar di tulisan itu di republika.co.id. Ternyata ya, tulisan biasalah, tulisan bikin penasaran kan begitu ya. Ternyata posisi nafkah istri itu kedudukannya nomor 2. Wah, seru kan? Oh, kok bisa nomor 2? Kami kan seharusnya nomor 1 kan gitu ya. Ternyata yang nomor 1 ya dirinya sendiri. Ya suaminya itu yang mencari nafkah itu. Jadi kalau bapak kita, ya bapak kita itu, dia harus memikirkan diri sendiri juga. Dia juga harus makan, dia juga harus mengeluarkan bensin, dia juga harus ada uang di kantongnya kalau diperlukan. Nah, itu yang dikatakan nafkah untuk diri sendiri. Jadi istri boleh mengetahui nominal gaji suami, tapi juga harus memahami semuanya itu ketika diberikan ke istri, berarti istri yang harus mensuplai, mengatur. Istri harus mengatur. Bensin sudah diisi belum? Ini uang bensin ya, gitu. Dilebihkan, jangan pas. Bensin berapa sih, gitu kan? 100.000 ya. Nah, diisilah 100.000. Jangan gitu.
Jadi bensin berapa untuk mobil tuh 100.000. Mobil 100.000, oke kasihlah 150.000 atau kasihlah 200.000, kan dia harus bayar tol, ya kan? Kalau di Pekanbaru sih nggak ada tol ya, tapi kan kalau ke Dumai udah bayar tuh. Nah, ada bensin nggak ada uang tol, gimana gitu kan? Nah jadi seperti itu. Kalau istri diberikan semuanya oleh suami, itu maksudnya adalah dia minta tolong diaturkan. Minta tolong diaturkan. Tolong istriku, tolong atur. Atur apanya? Bukan duitnya dihabisin semua, tapi atur untukku dan untuk keperluan dapur gitu. Ya ibu-ibu ya. Nanti sampai rumah jangan lupa minta maaf sama suami ya. Karena selama ini pikirannya kalau udah dikasih barang yang sudah diberikan tidak boleh dikembalikan. Diinvestasikan, kayaknya bijak ya. Masalahnya tuh suami nggak punya duit. Gitu. Iya. Nah, kalau untuk investasi itu harus tetap konsultasi ke suami. Suami ini keperluannya sudah terpenuhi belum? Karena kan kita dipercaya untuk namanya juga umun robbatul, yang mengatur. Jadi kita itu cuma mengatur, bukan menguasai gitu. Ya ibu-ibu ya. Mau investasi, lihat dulu keperluan suami. Kita investasi, suami jalan kaki. Nah, jangan gitu kan. Jangan tega gitu ya. Ya, jadi kesiannya. Udah niat gak bener nih. Baik, tenang ya. Siapa yang kirim pertanyaan tadi ya? Baik, jadi nafkah untuk diri sendiri ini yang dimaksud di dalam pembahasan ini itu adalah seorang suami menafkahi dirinya sendiri sebelum dia menafkahi anaknya, istrinya dan orang tuanya. Gitu. Jadi kita harus sadar diri, jangan kita ambil semuanya. Istri saja. Kan kalau istri udah otomatis ke anak, tapi kan ada orang tua. Gitu. Jadi yang nomor satu di pembahasan ini adalah suami pun memiliki nafkah. Gitu. Jadi kalau ibu diserahkan secara sepenuhnya ATM suami, maka tolong diatur. Kemudian yang kedua, nafkah istri. Nah, ini giliran kita nih, gitu ya. Nafkah istri. Suami berkewajiban memberi nafkah kepada istrinya meskipun istrinya kaya. Asik kan? Nah, makanya jadi perempuan di dalam Islam itu enak. Kenapa? Karena kita diurusin. Yang gak enak itu jadi perempuan di dalam sistem selain Islam. Itu yang gak enak. Kayak di sistem demokrasi kapitalis, kita disuruh kerja tuh. Kalau sampai ada ibu rumah tangga yang nggak kerja, menurut sistem kapitalis itu dianggap tidak produktif. Sementara kalau di dalam Islam, nah ini yang protes-protes itu gara-gara nggak pernah ngaji kayaknya, ya. Nah mungkin nanti boleh diundang lah sama sahabat surga ini untuk ngaji ya, biar tahu bahwa ternyata perempuan meskipun kaya, Anda itu tetap wajib dinafkahi oleh suami. Apalagi kalau miskin ya. Nah, kaya saja tetap wajib untuk dinafkahi. Nah, kalaupun istrinya itu tidak memiliki harta sama sekali, suami wajib menafkahi istrinya. Jadi meskipun istrinya kaya, suami tetap berkewajiban memberi nafkah kepada istrinya. Tidak dilihat lagi apakah suaminya dewasa atau belum. Ini maksudnya gimana? Karena menikah itu tidak melihat usia. Maksudnya ukuran boleh menikah itu ukurannya adalah akil baligh bagi laki-laki dan perempuan. Jadi kalau ada laki-laki yang sudah akil baligh tapi agak kekanakan gitu ya. Maksudnya belum, ya kalau kan kita bisa bedakan antara anak masih umur 17 tahun, 18 tahun dengan dengan orang yang sudah berusia 30 dan 40 tahun. Kan beda ya. Nah, ini tidak dibedakan usia.
Judulnya kalau dia seorang suami, meskipun usianya baru 18 tahun, dia tetap wajib untuk menafkahi. Karena judulnya suami. Kecuali dia belum menikah. Umurnya sudah 40 tapi belum nikah. Ya dia nggak wajib menafkahi istri. Uang belum nikah kok. Siapa istri siapa yang mau dinafkahi, orang dia belum nikah gitu. Jadi tidak dilihat dewasa atau belum, kaya atau miskin. Nafkah suami kepada istrinya berlaku sejak istrinya tanda kutip ditawan. Maksudnya ditawan apa? Sejak akad nikah itu diucapkan dan dia tinggal bersama si suami. Itu bahasanya ditawan. Istrimu itu adalah tawananmu. Maka sebaik-baik suami adalah yang memperlakukan tawanannya dengan baik. Itu bahasa istilah ya. Ini karena nafkah merupakan konsekuensi dari penahanan suami atas istrinya. Nafkah untuk istri didahulukan ketimbang anak. Nah, seringkali kebalik. Ini buat anak, ini buat beli mainan anak, ini buat susu anak. Dia lupa istrinya. Istrinya nggak makan, nggak dibeliin baju. Seneng kalau ibu-ibu bagian yang ini. Pokoknya kalau bagian yang itu seneng deh, ya. Jadi secara syariat yang harus didahulukan oleh suami penafkahannya adalah istrinya, bukan anaknya. Anaknya itu yang berikutnya, gitu ya. Kenapa harus istrinya dulu? Kan istrinya yang ngurusin anak-anaknya. Jadi kalau yang ngurusinnya tidak dinafkahi, dia nggak bisa ngurusin nanti. Istrinya sakit, mah segala macam, dia gara-gara makannya sering telat. Nah jadi Istrinya banyak marah-marah gitu. ya betanduk gitu ya. Nah makanya suami harus tetap memperhatikan istri gitu. Jadi harus memperhatikan istri karena yang pertama dalam urutan wajib penafkahan itu adalah istrinya dulu, baru anaknya, baru orang tuanya. Berikutnya baru kerabatnya, terakhir kerabat ya. Namun jika istrinya melakukan nusyus itu pembangkangan. Suami bilang, istriku tolong masak ya buat saya, nggak mau. Istriku tolong pakai ini ya kerudung kalau keluar rumah, nggak mau. Nah itu nusyus tuh. Gitu. Disuruh masak, tolong masakkan nasi, ogah. Nusyus tuh, gitu. Diminta untuk taat, dia nggak mau taat. Diminta untuk tunduk, dia nggak mau tunduk. Nah itu nusyus, gitu. Nusyus itu termasuk perbuatan maksiat yang dilarang di dalam Islam. Nah saat seorang perempuan melakukan nusyus, nafkahnya dihentikan, gitu. Jadi salah satu pembelajaran dari suami kepada istrinya, kalau istrinya nusyus maka nafkahnya dihentikan, tidak diberikan nafkah. Gitu. Maka kewajiban nafkah tersebut gugur dari suaminya. Jika suaminya kesulitan sementara istrinya kaya, maka istrinya wajib membiayai suaminya dan dirinya sendiri. Jadi bukan lagi statusnya sedekah kalau suami sedang keadaan kekurangan. Kalau suaminya kurang cukup itu kan berarti dia ada tapi nggak cukup gitu ya. Nah itu sedekah. Jadi dia bayar listrik bisa, bayar uang sekolah bisa, bayar internet bisa, tapi untuk hari-hari makan nggak cukup. Karena gajinya memang hanya cukup untuk tagihan-tagihan itu tadi. Nah maka istrinya membantu urusan dapur, itu sedekah. Kalau suaminya tidak bisa membayar itu semua, sementara istrinya kaya, maka istrinya wajib menolong suaminya. Gitu. Jadi suami istri itu bukan saingan, bukan mitra bisnis yang saling menjatuhkan, bukan, tapi dia dua orang sahabat yang saling membantu ketika salah satunya sedang kesulitan.
Kenapa wajib? Karena istrinya adalah orang terdekatnya, sehingga istrinya lah yang lebih wajib. Jika tidak bersedia, dia berhak mengajukan talak. Nah, jika tidak bersedia, mohon maaf, ini duit saya, suka-suka saya tidak mau memberikan. Nah, itu boleh ditalak. Gitu. Termasuk juga suami yang tidak menafkahi istrinya itu boleh ditalak, gitu ya. Tapi dengan proses ya, jangan langsung udahan deh gitu. Nah, dalam kondisi kesulitan, istri tidak boleh berhutang atas nama suaminya. Nah, ini kebiasaan buruk istri. Kadang ketika kesulitan dia hutang atas nama suaminya. Nah, itu nggak boleh. Jadi kalau mau hutang atas nama suami harus tahu, harus izin dengan suami. Abi, ayah, saya hutang ya sama teman saya. Buat apa? Ya kan bulan ini belum nih kita bayar tagihan listrik. Saya utang dulu ya. Oh ya deh, mohon maaf ya jadi terpaksa hutang. Nah, suaminya tahu. Nah, itu boleh. Kenapa boleh seperti itu? Karena nanti yang akan membayar adalah suaminya. Bahkan dalam rumah tangga, konflik rumah tangga itu bisa terjadi ketika istri meminjam, suami tidak tahu. Kalau suami meminjam, istri nggak tahu, dia nggak masalah, karena nanti yang akan dipermasalahkan itu kan suaminya. Sementara istri meminjam tanpa seizin suami itu tidak boleh. Itu. Jadi boleh meskipun untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Yang ketiga, nafkah wanita yang menunggu masa iddah. Masa iddah itu kan panjang ya. Nah, wanita yang menunggu masa iddah boleh jadi dalam keadaan hamil atau tidak. Jika dia hamil, maka mantan suaminya wajib memberi dia nafkah, baik karena talak ba'i maupun raj'i. Jadi suami ketika sudah mentalak itu tidak serta-merta pergi begitu saja. Selesaikan masa iddahnya. Selesaikan apanya? Sepanjang masa iddah itu masih menjadi tanggungan suami, mantan. Selesai masa iddah baru dilepas, karena dia sudah statusnya sudah selesai. Kan laki-laki lain tidak boleh melamar kalau masih dalam masa iddah kan? Dia baru boleh dilamar ketika masa iddahnya sudah selesai. Gitu. Termasuk bapaknya. Bapaknya boleh menafkahi kembali anaknya yang dicerai setelah masa iddahnya selesai. Jadi perceraian di dalam Islam tuh nggak kujuk-kujuk ditinggal, terus sudah cerainya lewat SMS lagi. Cerainya lewat SMS kemudian ditinggal begitu saja, itu tidak boleh gitu. Tidak boleh di dalam Islam seperti itu. Itu abai terhadap kewajiban penafkahan. Nah, jika tidak hamil baik karena talak roj'i atau bain, bainunah sugro atau kubro, maka istrinya berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal jika tidak hamil. Namun jika masa iddah karena li'an yang statusnya fasakh, li'an itu saling memfitnah, menuduh zina. Jadi istrinya dituduh zina oleh suaminya, itu li'an. Bukan talak, maka istrinya tidak berhak mendapatkan nafkah maupun tempat tinggal. Gitu. Jadi statusnya beda. Nah, jika dia menunggu iddah karena suaminya meninggal dunia, maka istrinya tidak berhak mendapatkan nafkah kecuali tempat tinggalnya saja. Karena kalau suami meninggal, siapa yang menafkahi? Kan bukan pihak keluarga suami. Kita itu kembali ke ini berarti untuk yang penafkahan masa iddah itu untuk suami yang cerai hidup. Ya, kalau cerai mati dia tidak berhak mendapatkan nafkah, tapi tempat tinggal dia berhak. Pasalnya harta perniagaan suaminya telah berubah menjadi warisan. Warisan itu tidak bisa dinikmati hanya untuk istrinya saja. Nah, warisan statusnya udah beda. Sementara istrinya tidak berhak mendapatkan warisan.
kecuali yang menjadi haknya mengenai tempat tinggal tetap wajib. Dasarnya hadis Al-Fural'ah ketika dia meminta izin kepada Nabi SAW untuk meninggalkan rumahnya, menemui keluarganya di Bani Qudroh. Maka Nabi SAW memerintahkan, tetaplah tinggal di rumah hingga ketentuan itu sampai pada waktunya. Nah, perintah ini hadis riwayat Abu Dawud. Perintah Nabi untuk tetap tinggal di rumah suaminya sekaligus menjadi dasar bahwa rumah untuk istri yang ditinggal mati suaminya tetap menjadi hak istri yang wajib dipenuhi. Nah, jadi kalau ada kasus suaminya meninggal, keluarga suaminya langsung mengusir istrinya keluar dari tempat tinggalnya, itu berdosa. Karena tempat tinggalnya itu milik istrinya. Kan itu adalah kewajiban suami pada saat masih menikah. Gitu ya. Nah, jadi yang keempat, ini yang terakhir, nafkah kerabat. Kerabat yang berhak mendapatkan nafkah harus memenuhi beberapa syarat, antara lain miskin. Jadi kerabat yang miskin, dia tidak mempunyai harta, pekerjaan yang bisa digunakan untuk membiayai hidupnya, dia wajib dinafkahi. Kemudian yang B, yang kedua, orang yang wajib memberi dia nafkah itu adalah orang yang kaya. Jadi kalau orang yang miskin tidak wajib untuk menafkahi kerabatnya. Orang yang kaya diwajibkan untuk memberi nafkah dan mempunyai harta untuk membiayai kerabatnya, sebagaimana sabda Nabi, jika salah seorang di antara kalian itu miskin, hendaknya memulai nafkah dengan dirinya sendiri, bukan kerabatnya dulu, jadi dirinya dulu. Kemudian yang ketiga, orang yang wajib dinafkahi mempunyai hubungan mahram. Jadi kalau nggak punya hubungan mahram nggak wajib. Alasannya, nafkah kepada kerabat merupakan bentuk silaturahmi kepada kerabat dekat, bukan kerabat jauh. Kerabat dekat adalah orang yang mempunyai hubungan rahim muharramah, sehingga disebut kerabat dekat. Jadi kalau kalau kita memiliki harta, suami kita memiliki harta, maka kemudian dia menafkahi kerabatnya yang tidak memiliki harta tadi. Kerabat yang mana? Satu rahim. Yang satu rahim, berarti yang satu nenek. Yang satu nenek itu menjadi tanggungan suami. Yang satu nenek ya. Jadi satu nenek itu siapa? Ya tantenya, ya keponakannya, gitu kan? Itu kan satu nenek kan? Kan keponakan itu lahir dari saudaranya dia kan? Saudara bisa jadi kakak, bisa atau adiknya. Tantenya itu kan di atas dia. Itu siapa? Adiknya ibu atau kakaknya ibu, bude atau bule. Nah, itu encang atau encing. Nah, itu satu rahim dari neneknya. Nah, yang mahram, dia yang wajib menafkahi itu adalah yang hubungannya mahram, hubungan rahim. Nah, kemudian ada lagi dijelaskan oleh Syekh Taqiyuddin An-Nabhani. Oh iya, nafkah itu wajib diberikan kepada istri, ibu, anak perempuan, dan perempuan lain yang nafkahnya wajib diberikan kepada mereka, baik mereka kondisinya mampu bekerja atau tidak mampu, karena hukum bekerja tidak wajib bagi mereka. Bagi perempuan, hukum bekerja tidak wajib. Meskipun mereka sanggup untuk bekerja, tapi mereka tidak wajib untuk bekerja, sehingga penafkahan itu tetap wajib. Jangan mentang-mentang kan sudah kerja, jadi nggak usah dinafkahi. Enggak, kalau perempuan meskipun sudah kaya, dia kan tetap harus dinafkahi. Meskipun dia bekerja, dia tetap harus dinafkahi. Adapun nafkah bagi ayah, anak laki-laki dan laki-laki lain
yang nafkahnya wajib diberikan kepada mereka, maka sebenarnya nafkah tersebut tidak wajib kecuali mereka tidak sanggup untuk bekerja. Bisa jadi karena kecelakaan, bisa jadi karena memang kekurangan fisiknya. Nah, itu menyebabkan seorang laki-laki dinafkahi oleh saudaranya yang laki-laki lainnya. Nah, kemudian Syekh Taqiyuddin Ad-Dabani juga menjelaskan, nafkah juga tidak wajib diberikan kepada laki-laki maupun perempuan kecuali dalam kondisi miskin. Jika mereka mempunyai harta, nafkah tersebut tidak wajib diberikan kepada mereka. Anak juga tidak boleh dipaksa memberikan nafkah kepada kedua orang tuanya. Jadi tidak boleh dipaksa jika mereka tidak membutuhkan. Jadi kan banyak mispersepsi di dalam kondisi sekarang ya. Ketika anak sudah bekerja, maka seolah-olah seperti wajib ngasih ke orang tuanya, padahal enggak. Kalau kondisinya tidak miskin, jadi anaknya ya simpan lah untuk nanti dia menikah gitu. Jadi ini semuanya dihabiskan, bahkan seperti aji mumpung. Kan banyak kasus gitu juga ya. Seperti aji mumpung, maka dia minta dinafkahi padahal sebenarnya dia kaya. Nah, itu nggak boleh. Jadi adapun kewajiban anak memberi nafkah kepada orang tuanya harus sama. Jika mereka mampu memberi nafkah, jika mereka semua tidak mampu memberi nafkah, maka nafkah tersebut hanya wajib bagi yang mampu. Anaknya ada 5, 5-5-nya laki-laki. Tapi yang kaya cuma 2, yang 3 tidak kaya. Maka anak laki-lakinya yang 3 itu tidak wajib menafkahi orang tuanya. Jadi yang kaya saja yang wajib menafkahi orang tuanya, gitu. Jadi tidak semua anak ayo setor, nggak gitu ya. Memang jadi Islam tidak memberatkan. Ketika kondisinya dia sedang diuji dengan disempitkannya rezeki, maka dia tidak mendapatkan beban kewajiban untuk menafkahi orang tuanya. Jadi untuk anak-anaknya orang tua. Nah, sedangkan bagi yang lain, yaitu yang hartanya lebih, sebaliknya kewajiban memberi nafkah tersebut gugur bagi mereka. Jadi bagi yang mampu itu tidak gugur, bagi yang tidak mampu gugur. Nah, terakhir tentang kadar nafkah yang diberikan kepada orang yang wajib dibiayai adalah makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, pengobatan, dan kebutuhan lain seperti transportasi, perlengkapan kebersihan, pendingin ruangan jika negerinya termasuk tropis. Nah, masuk kita nih. Indonesia kan tropis ya. Atau pemanas jika negerinya termasuk bersuhu dingin. Cuman itu. Jadi skincare nggak masuk. Skincare nggak masuk ya. Skincare itu dia kan perawatan, bukan kesehatan. Kebersihan itu ya kayak sabun mandi, deterjen dan yang lain-lain. Nah, jadi makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, pengobatan, kebutuhan lain itu transportasi, kebersihan, pendingin ruangan atau penghangat ruangan. Itu saja yang wajib. Nah, jadi itu seputar penafkahan. Jadi kalau seputar penafkahan, nafkah itu untuk laki-laki. Jadi yang memberikan nafkah itu adalah laki-laki. Kemudian yang kedua, yang dinafkahi, yang kedua, seorang laki-laki ketika memiliki nafkah, dia ingin menafkahkan, dia urutannya nomor 1. Jadi dalam proses pembelanjaan, penggunaan nafkah, maka nomor 1 suaminya dulu, baru kemudian istrinya,
anaknya, orang tuanya, kerabatnya. Jadi urutannya begitu. Kemudian nafkah itu nanti ada yang fardu ain, fardu kifayah dengan yang sunnah. Nah, ada yang sunnah, sehingga tidak semua penafkahan itu wajib diurusi oleh satu orang laki-laki. Nah, kalau kita tidak tahu masalah penafkahan, akhirnya kan ini ya, simpang siur ya. Saya ini minta nafkahnya sama siapa? Kayak kita nih. Kita ketika suami kita meninggal atau dicerai, cerai hidup ataupun cerai mati, maka seorang perempuan itu penafkahannya, seorang istri penafkahannya kembali kepada walinya, pihak keluarganya dia. Sementara anak-anaknya dia dari suaminya itu penafkahannya ke pihak keluarga suami. Jadi jangan dibebankan kepada pihak keluarga perempuan, nggak boleh gitu. Jadi dia harus kepada pihak keluarga laki-laki untuk anak-anaknya, karena itu tanggungan mereka. Sementara diri kita, ini kita nggak jadi tanggungannya mereka, kita jadi tanggungan keluarga kita. Balik lagi. Jadi kalau misalnya anak-anak kan Ustazah, tanggungan suami, keluarga suami itu mintanya sama orang tua suami terus. Orang tua maksudnya berarti kakek, paman, om, ya seperti itu. Jadi bapaknya suami, saudara, kakak laki-lakinya suami, atau adik laki-lakinya suami. Itu mintanya ke mereka. Kalau cerai hidup juga. Walaupun cerai hidup. Iya. Kalau cerai hidup kan anak mah masih tanggungan orang tua. Ini cerai mati. Jadi kalau cerai mati kan namanya juga meninggal ya, namanya juga mati, orangnya udah nggak ada gitu. Nah, sehingga penafkahan itu tidak bisa dilakukan oleh dirinya. Nah, itu berarti harus dilakukan oleh pihak keluarganya dia. Gitu. Cerai hidup gak mau menafkahi, dosa. Sama kayak meninggalkan sholat. Dia kalau masalah boleh nggak boleh, boleh nggak kita diemin aja. Nah, jadi gini. Kita wajib mengingatkan, karena itu kewajiban. Masalah kemudian dia tetap kekeh nggak mau mengeluarkan, berarti dia berdosa. Kan kita kewajibannya mengingatkan ya. Kita tuh sudah gugur tugas dengan kita mengingatkan. Nah, kalau ada apa-apa dengan suami kita, misalkan suami kita pergi jauh gitu ya, atau dalam kondisi tidak bisa menafkahi istrinya, maka penafkahan itu seperti itu, balik runutannya. Yang anaknya kepada pihak keluarga suami, yang istrinya kepada pihaknya istri, keluarga istri. Cuma kalau suaminya tadi tinggal suami mati ya kan, kalau yang lain ibadah suami tetap nafkahi anaknya. Iya, kalau ke anak dia penafkahan tetap, meskipun kalau sama istrinya kan cerai. Kita kembali ke orang tua. Jadi kalau cerai hidup, istri penafkahan terhenti saat masa iddah selesai. Saat masa iddah selesai, itu statusnya dia orang lain, saya orang lain. Masa iddah itu 3 kali suci, 4 bulan 10 hari ya. 4 bulan 10 hari. Terhitung 3 kali suci kalau tidak sedang dalam keadaan hamil. Kalau dalam keadaan hamil dilihat hamilnya itu. Kalau hamilnya itu hamil muda, maka ditunggu sampai melahirkan. Karena inti dari masa iddah itu adalah bersihnya rahim. Kan kalau kita habis melahirkan kan otomatis bersih kan, nggak ada yang tertinggal gitu. Tapi kalau hamilnya itu hamil tua, yang udah tinggal kayak udah tinggal menghitung hari, maka masa iddahnya itu sampai 4 bulan 10 hari gitu. Jadi kalau hamil muda sampai melahirkan, kalau pertengahan dihitung lebih lama yang mana, 4 bulan 10 hari atau masa melahirkannya dia. Kalau 7 bulan kan berarti masih lebih panjang masa iddah, ya berarti ikut masa iddah 4 bulan 10 hari. Bukan 40 hari ya. 40 hari itu masa berkabung. Masa berkabung beda dengan masa iddah. Jadi 4 bulan 10 hari itu rahim bersih. Setelah rahim bersih, maka dia boleh
menerima lagi yang lain kalau mau menikah lagi. Nah, pada saat dia masa iddah tadi, nafkah itu tetap jatuhnya kepada suaminya yang masih hidup. Kalau dalam masa iddah itu menikah setelah Nggak boleh. Nggak boleh. Karena masih ada jejaknya. Masih ada jejaknya, itu nanti nasabnya bingung. Jadi nasabnya itu nanti nasabnya itu separuh milik suami terdahulu, separuh lagi milik suami yang baru. Jadi kalau lagi, makanya wanita hamil itu tidak boleh dinikahi. Si suaminya pengen menafkahi, tapi istrinya nggak mau. Oh, nauzubillah. Kalau pindah agama, kalau anaknya masih di bawah usia akil baligh, itu masih tanggungan orang tua. Akil baligh kalau laki-laki itu 15 tahun. Kalau perempuan itu bisa dari 9 tahun. Mulai dari usia 9 tahun yang paling mudanya. Yang paling mudanya 9 tahun, mayoritas itu usia 12 tahun atau 15 tahun. Kalau laki-laki rata-rata 15 tahun. Nggak ada yang 9 tahun sudah akil baligh kalau laki-laki. Karena dia sudah pindah agama kan nggak bayar. Kan nggak ada kewajiban kan, karena dia pindah agama. Tapi kan kalau akil baligh, kalau belum akil baligh itu beda statusnya. Kalau seorang anak sebelum akil baligh dia kan belum bisa memutuskan. Kalau menurut peraturan Indonesia ya, menurut peraturan Indonesia, kalau sebelum akil baligh dia masih ikut agama orang tuanya. Peraturan Indonesia. Maksudnya peraturan pada umumnya di negara saat ini itu begitu. Nah, kalau peraturan di dalam Islam kalau sudah pindah agama, maka hubungannya hanya hubungan kekerabatan. Tidak ada penafkahan, tidak ada pewarisan. Enggak. Iya. Nanti kecuali kalau anaknya balik lagi. Karena kan sebenarnya kalau itu masih di bawah usia akil baligh ya, kayaknya usia anaknya masih belum dewasa. Ya. Kita mulai sesi bertanya, Ustazah. Oh iya, belum ini udah. Materinya selesai. Jadi tadi kalau anaknya masih di bawah usia akil baligh itu masih tanggung jawab orang tuanya, yaitu bapaknya tadi. Kalau anaknya sudah akil baligh, sudah dewasa, maka dia sudah lepas dari tanggung jawab bapaknya. Oke, silakan dikembalikan. Ayah ya. Bagi dulu. Sebentar. Pak, ini. Oh, dibacain aja. Waalaikumsalam. Mertua yang menyuruh Masya Allah. Ya. Sementara suami melarang istri tidak usah bekerja, tapi nyasih mengambil dan takut ada yang menyampaikan ke mertua. Gimana? Dia ini dilarang bekerja sama suaminya, tapi mertuanya dulu dia bekerja. Oh. Yang mana yang harus diikuti? Ya. Ya, itu udah pinter. Jadi seorang istri tidak lagi wajib mengikuti perintah yang lain kecuali suaminya. Ustazah kurang kedengaran kadang-kadang. Oh, ininya nggak kedengeran? Kalau sekarang kedengeran nggak? Tanya dia. Kenapa? Iya. Kita wajib bersikap amar ma'ruf ya. Maksudnya kita wajib bersikap ma'ruf. Kita wajib bersikap yang baik kepada orang tua, mertua. Tapi ketaatan kita kepada suami. Jadi kita wajib taatnya itu kepada suami, bukan kepada mertua. Jadi kalau mertua ngebujukin terus, ya kita jawab dengan baik.
Oh iya Bu, Ibu punya saran saya kerja apa? Tapi masalahnya Mas, suami saya, anak Ibu, ini melarang saya untuk bekerja. Oh kamu gak usah dengerin. Iya kan saya ikut apa kata suami. Nah gitu, jadi kita menyampaikannya baik-baik ke mertua. Saya juga pengen Bu sebenarnya bekerja, tapi ya mau gimana, Mas melarang. Nah gitu, Mas melarang. Bahkan saya sudah pernah ngomong loh Bu, saya pernah nyampaikan, dan memang Mas melarang, tidak membolehkan. Ya sudah, kita ikut apa kata suami meskipun mertuanya terus mendesak. Jadi agak-agak bingung ya, mertua itu kan berarti anaknya kan suami kita ya. Kok malah ngedorong kita untuk bekerja, ini maksudnya gimana gitu ya. Sementara suaminya sendiri, maksudnya anaknya sendiri itu tidak menginginkan istrinya bekerja. Loh ya memang iya. Karena pernah juga tuh tetangga curhat sama kami kan sebelah, jadi bilangnya jangan sekarang tuh seorang istri itu wajib bekerja, katanya jangan. Jadi bapak ini Jangan ngebebanin anaknya mertua. Iya. Tapi kan, jadi dia bilang nanti kalau di Sabtu aja hari mengasihi keluarga, akan bisa. Itu kan versi matematika kita kan. Kalau matematikanya Allah kan nggak begitu. Jadi kalau memang rizki kita, jumlah rizki itu nggak bisa diukur dengan kerja. Jadi makin banyak kerja rizkinya makin banyak, bukan begitu. Yang namanya rizki, ar-rizku itu adalah pemberian dari Allah. Jadi itu hak prerogatifnya Allah untuk seberapa ngasih kita. Jadi kalau Allah kasih kita itu rezekinya adalah 10 juta lewat gaji suami, maka ya itulah rezeki kita. Meskipun kita bekerja tambahan lagi, maka rezeki kita itu tetap nominalnya segitu. Tiba-tiba kita kerja, tiba-tiba suami yang dipecat. Loh kok suami saya dipecat ketika saya bekerja? Ya karena memang Allah sudah memberikan rizkinya segitu. Jadi kita nih perempuan kerja nggak kerja, rizki kita segitu. Gitu. Jadi kalau kita kerja itu kayak ngebagi gitu. Ngebagi yang harusnya sumbernya pintunya itu dari satu saja, yaitu pintunya suami. Ini pintunya jadi 2. Seolah-olah kalau hitung-hitungan secara kasat mata kan kayaknya jadi gede ya. Jadi gede, padahal enggak. Coba deh, istrinya itu enggak kerja. Duit yang diterima suami itu sama dengan apa? Dengan pada saat kita bekerja. Jadi kalau saya dulu pernah gitu, saya hitung-hitungan. Kita nih pengeluaran berapa sih? Yang saya hitung bukan income ya. Yang hitung bukan income. Kita pengeluaran berapa sih? Hitung. Waktu anak saya masih kecil tuh. Oh ternyata sebulan itu termasuk bayaran ini itu sekitar 7 sampai 10 juta. 7 sampai 10 juta. Yang itu belum jajan dan jalan-jalan. Jadi belum jajan dan jalan-jalan, bayaran uang sekolah, bayar internet, bayar listrik, kemudian makan saja kan kalau sehari itu 100.000 misalkan dihitungnya, berarti kan sebulan 30 hari. 30 hari itu kan udah 3 juta kan? Sudah 3 juta sendiri. Makan 3 juta, bayar internet sama listrik 1 juta. Karena internet itu lumayan 500-an ribu. Nah listrik juga ternyata mendekati angka segitu, jadi 1 juta. Kemudian apalagi bayar sekolah anak-anak, ini bisa sampai 2 juta karena anaknya banyak. Nah pokoknya hitung-hitung itu bensin dan segala macam itu 7 sampai 10 juta. Kemudian apa yang terjadi? Nah ternyata ada satu fase di mana pada waktu itu suami saya bekerja, nominal yang tertulis di slip gajinya itu hanya 4 juta. Nominal yang tertulis. Padahal kebutuhan saya itu 7 sampai 10 juta per bulan. Itu saya hitung semua. Itu saya cuma ngitung aja. Saya pengen lihat aja dari mana sih dapat duitnya, gitu ya. Kan kalau dihitung matematika ini minus nih. Tahu-tahu suami ada kerjaan tambahan, ada upah lebihan, ada tugas yang lain, sehingga tanggal 1 terima uang 4 juta, tanggal 2, tanggal 5, tanggal 15, tanggal 20 itu semuanya begitu di akhir bulan
sama dengan kebutuhan pengeluaran. Nah, seperti itu. Terus kemudian saya coba kerja kan, maksudnya biar nggak taunya suami nggak ada lagi sampingan. Jadi hanya dapat yang pokok saja, yang pokok kerjanya, yang sampingannya kemana? Lagi nggak ada yang nyari sampingan. Nggak taunya ya larinya ke kita, gitu kan? Nah, padahal kita secara matematika kan logikanya satu lobang kalau ditambah lobang lain itu kan keluarnya lebih besar gitu ya. Padahal kita lupa itu kucuran sumber airnya cuma satu. Kucuran sumber airnya itu di dalam rumah itu apa bahasanya, tandonnya itu cuma satu, dan tandonnya itu seberapa dia mengeluarkan airnya, mau kerannya ada 17 sekalipun, ya tandonnya satu gitu. Jadi rizkinya sudah ditentukan. Mereka yang berada dalam satu atap itu, ini rizkinya tuh ada masing-masing. Jadi ketika tambah anak, rizkinya juga tambah lagi. Cuman kadang kita ngelihatnya namanya juga ya itulah kurang bersyukur, yang menyebabkan kita akhirnya kelihatan sempit. Rasanya kurang, ya itu bukan kurang duitnya, tapi sebenarnya kita kurang bersyukurnya. Ketika kita dapat, bukannya kita bilang alhamdulillah, ya baru bisa bayar listrik doang gitu, itu kan kurang bersyukur. Padahal begitu kita dapat, kita bilang alhamdulillah bisa bayar listrik, kan beda kan, beda penampakannya tuh beda. Begitu dapat uang, ya cukup cuma listrik doang, gimana nih buat makan, nah itu kan beda kan, sudahlah ekspresinya beda. Itu menyalahkan Allah juga gitu. Jadi kan ketika Allah katakan bersyukurlah maka akan aku tambah rizkimu, ya itu gara-gara itu tadi. Kita terima uang nih, alhamdulillah bisa bayar listrik. Kemudian terima uang lagi, alhamdulillah sekarang internetnya udah bisa kebayar, anak-anak bisa online lagi, bisa beli kuota. Kita bersyukur nih, udah dua kondisi kita bersyukur. Kemudian ya kita bersyukur aja, alhamdulillah, mudah-mudahan nanti Allah itu nggak akan menyia-nyiakan hambanya kok. Kalau kita itu masih dikasih nafas, kita pasti akan dikasih rizki. Cuman masalahnya kita tuh sabar nunggu atau enggak. Kadang kan rasa lapar, rasa kebutuhan, itu yang membuat kita jadi gelisah. Saya perlunya sekarang, nah gitu. Saya pengen makannya sekarang. Padahal kita tahan 1-2 jam lagi tuh masih bisa gitu. Kita nego gitu ya, ini tagihan udah datang, boleh nggak saya bayarnya 2 hari lagi? Itu kan ternyata boleh, tapi kita nego dulu kan, kita harus nyampein dulu ke orang. Listrik saja boleh kok, ada rentangnya kan. Memang sih tagihan itu tanggal berapa ya, 15 tuh udah datang ya, tanggal 10, ingat ya Bu, jangan sampai lewat tanggal 20 Bu. Nah gitu kan, tanggal 10 tuh udah berisik gitu. Kalau zaman dulu sebelum ada perubahan kebijakan, tanggal 20, tanggal 21 baru datang surat peringatan. Jadi tolong ya Bu dibayar, ini udah lewat tanggalnya. Nah kalau sekarang tanggal 10 sudah ditagih gitu. Jadi kan beda tuh. Berarti kan ada rentang waktunya. Terus bagaimana kalau kita nggak bayar di bulan ini? Jadi tanggal 21 belum bisa bayar, 22, 23, 24 belum bisa bayar juga. Maka tukangnya itu baru akan datang lagi di tagihan bulan berikutnya kan. Dia kalau udah datang tanggal 10, dia nggak datang lagi tuh tanggal 20. Dia datangnya nanti mungkin tanggal 21 atau 22-nya. Kemudian dia matikan tapi belum permanen. Itu kan sebenarnya masih bisa dinyalain ya, dibuka segelnya nyalain. Nah, saya juga pernah begitu, jangan online. Jadi pihak PLN tuh hanya begitu, dia hanya menempelkan, kemudian nurunin, maaf ya Bu saya matikan karena Ibu belum bayar, ya sudah. Tapi kalau udah pakai tang tes diputus, nah itu urusannya panjang gitu. Dan diputus itu biasanya bulan berikutnya yang kita belum bayar sampai tanggal 20 baru diputus gitu. Kalau zaman dulu 3 bulan, udah 2 bulan nih Bu, kalau 3 bulan diputus loh Bu. Kalau diputus berarti Ibu biaya pasang baru. Nah tapi itu 3 bulan. Kalau sekarang lebih sadis, tanggal 21 kalau nggak bayar putus Bu, gitu kan kalau sekarang. Nah tapi balik lagi, konsep rizki dari Allah itu yang membuat kita itu bertahan gitu ya, bisa bertahan. Saya kerja nggak kerja, rizki saya memang segitu.
gitu. Jadi kalau saya bekerja, akhirnya suami istri bekerja sibuk dua-duanya, anak terbengkalai. Nah ini jadinya kewajiban yang lain itu keseret-seret. Ya, betul. Kewajiban yang lain itu jadinya tidak bisa terlaksana. Padahal rizki itu sesuatu yang sudah pasti akan diberikan oleh Allah. Yang tidak pasti itu nominalnya. Nominalnya kita nggak tahu, karena itu kan haknya Allah. Gitu. Semakin kita bersyukur, maka rasanya itu semakin bertambah. Alhamdulillah dapat, hilang satu bisul gitu. Bisa bayar uang sekolah gitu kan. Nah ketika kita rasa syukur seperti itu, maka kita akan merasa lapang. Tapi ketika kita sempit, coba deh mau beli mobil nggak bisa. Kalau kerjanya cuma satu, hitung aja gaji sebulan berapa, itu kapan punya mobilnya. Nah itulah kesempitan seperti itu. Akhirnya kemudian masuklah tawaran leasing. Boleh kok beli kredit, boleh kok nyicil, kan sanggup kan kalau 500.000 per bulan. Padahal sejatinya kita nggak sanggup, belum sanggup untuk beli mobil gitu. Nanti kalau saatnya beli mobil itu, nanti ada aja jalannya. Ada aja jalannya, kenapa? Karena yakin cara memperoleh yang halal dengan cara yang halal itu akan membawa berkah. Jadi itu kayaknya dua-duanya perlu dikuatkan, antara mertuanya dengan menantunya. Jadi menantunya tetap harus bersabar kepada mertuanya ketika disuruh kerja, karena dia harus taat kepada suaminya. Nah mertuanya dengan menantunya itu perlu memahami bahwa arizku minallah gitu. Rizki itu di tangan Allah, rizki itu dari Allah, bukan dari bekerjanya kita. Kalau benar teori bahwa bekerja itu mendatangkan rizki, maka seharusnya gaji yang terbesar itu adalah kuli bangunan. Ya, betul. Iya enggak? Yang kerjanya itu keras, berat, capek, ya enggak? Nah, seharusnya yang oncang-oncang kaki, tinggal tanda tangan itu gajinya paling murah. Karena kan dia nggak capek kan? Nah, jadi standar ukuran bekerja yang membuat dia itu mendapatkan gaji sekian dengan gaji sekian, itu apakah kerja kerasnya? Bukan. Itu Allah yang atur. Apakah kepintarannya? Bukan juga. Kalau kepintarannya berarti semua orang yang pintar pasti kaya raya, ya enggak? Ternyata kan enggak kan? Banyak orang yang pintar justru nggak kaya. Saya kenal ada seorang insinyur yang kaya. Dia bukan insinyur ya kalau zaman sekarang, dia S1 sarjana S1. Ternyata dia kerjanya apa? Ojek online. Dia jualan bakso gitu. Padahal dia sarjana gitu kan. Kemudian ada juga yang tidak lulus sekolah, malah jadi menteri. Gitu, tidak lulus sarjana. Kan ini bukan maksud untuk merendahkan gitu ya, bukan. Peluang itu tetap bisa didapatkan meskipun gitu ya, meskipun rizki itu tetap didapatkan meskipun dia tidak pandai. Maka kalau kepandaian itu adalah pendatang yang membuka pintu rizki, maka orang-orang yang tidak memiliki kecerdasan dia akan mati duluan, nggak dapat rizki. Padahal di dunia ini itu banyak makhluk yang diantarkan rizkinya oleh Allah. Ada ulat di atas pohon gitu. Ada lagi yang kalau gampang tuh ada yang kita seolah-olah ngelihatnya nggak adil. Cicak itu kan dia nempel di tembok, tapi makanannya kan terbang semua kan. Nyamuk, laron. Ada nggak dia makan yang nggak terbang? Nggak dia makan. Mungkin ada dia makan nasi kita gitu ya. Itu tapi bukan itu makanan utamanya dia. Dia hanya sebatas menghilangkan rasa lapar karena nggak dapet cemilan aja. Macam kita aja cemilan gitu. Tapi yang dia makan itu kan nyamuk ya. Bayangkan dia nggak bisa lompat, dia nggak bisa lari lepas dari tembok. Tapi nyamuknya itu didatangkan, dideketin, kayak macam itu kenapa nyamuk kok kayak nganterin nyawa gitu ya, ngedeketin cicaknya, terus akhirnya kan ditangkap. Kayak lagu ya, hap, lalu ditangkap. Nah kayak gitu. Itu rizki. Jadi kalaupun kita tidak bisa, kita tidak memiliki kemampuan untuk bekerja, maka Allah akan mendatangkan, termasuk syariatnya mengatur.
Kalau seorang laki-laki karena keterbatasan fisiknya dia tidak bisa bekerja, maka Allah wajibkan kepada saudaranya yang lain dari satu rahimnya untuk menafkahi dan dititipkan rizkinya orang ini melalui saudaranya ini.